Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks biografi dengan saya Diki Giyatama, pengajar dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Siswa-siswa SMA 1 ataupun siswa lain yang mengikuti video pembelajaran kali ini, semoga video kali ini bisa membantu Anda memahami sebuah materi tentang kebahasaan dari sebuah teks biografi. Bagaimana kebahasaan yang ada di dalam teks biografi. Unsur kebahasaan teks biografi itu bisa kita identifikasi sebagai berikut, yaitu pertama menggunakan pronomina atau kata ganti. Nah, di dalam teks biografi, pronomina atau kata ganti sering digunakan untuk membuat menariknya pembicaraan atau bagaimana gaya bahasa di dalam sebuah teks biografi. Nanti kita akan lebih dalam membahasnya. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan. Ada kata banyak, berarti kata banyak ini mengandung bahwa kebanyakan, bukan berarti semuanya ya. Berarti kebanyakan menggunakan kata kerja tindakan. Yang kedua, juga banyak menggunakan kata kerja mental. Nah, apa bedanya? Nanti kita akan jelaskan apa bedanya tindakan dan mental. Lalu keempat, ada banyak menggunakan kata kerja pasif. Sebenarnya kata kerja pasif ini sudah kita bahas di materi teks laporan hasil observasi. Ketika membahas simpleks dan kompleks, saya sempat membahas kalimat aktif dan kalimat pasif. Itu bisa dicek di video sebelum-sebelumnya. Kalian bisa lihat di list video channel saya. Lalu yang kelima, banyak menggunakan kata kerja adjektiva. Nah, kata kerja adjektiva itu saya juga pernah menjelaskan di teks eksposisi bagaimana jenis-jenis sebuah kata. Ada nomina, adjektiva, verba, adverbia, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa melihat apa yang dimaksud dengan adjektiva lebih jelasnya di materi eksposisi. Nah, selanjutnya banyak menggunakan kata sambung konjungsi temporal. Karena biografi ini merupakan teks kisah atau teks yang bercerita, tentunya ada konjungsi temporal sebagai penunjuk waktu. Waktunya maksudnya apa? Itu kronologis, jadi urutan peristiwa dari peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang berurutan. Nah, itu fungsi dari kata sambung atau konjungsi temporal. Baik, kita akan bahas satu persatu. Menggunakan pronomina atau kata ganti. Pronomina itu sendiri merupakan kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain atau untuk menggantikan nomina lain. Nomina itu kan kata benda. Yang dimaksud dengan biografi, kita membahas suatu tokoh. Tokoh itu orang. Orang itu punya nama. Nah, nama itu masuk ke dalam jenis nomina. Nah, ketika nama itu diganti dengan kata yang lain, nah itu menggunakan yang disebut dengan pronomina atau kata ganti. Misalnya Habibi. Ketika kita menggunakan kata Habibi atau penggunaan nama Habibi terus menerus, pembaca akan cenderung bosan atau cerita tersebut membosankan. Makanya menggunakan kata pronomina sebagai gaya bahasa yang lebih menarik dan tidak kaku. Misalnya diganti dengan kata ia, beliau, kata rujukan ianya, kata di situ, di sini, di sana. Jadi banyak kata yang digunakan untuk mengganti tempat, ya, di sana, di sini, di situ, atau mengganti nama tadi. Kan tidak enak juga ketika kata Habibi itu diulang-ulang terus-menerus. Maka kata ganti dibagi dalam beberapa hal, beberapa jenis. Ada kata ganti orang pertama. Misalnya yang tunggal, kata ganti orang pertama tunggal. Aku, saya. Berarti dia bercerita tentang dirinya. Maka kata ganti yang digunakan untuk menggantikan bahwa dirinya menceritakan personal dirinya itu ada kata aku atau saya. Misalnya aku suka sekali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Berarti di sana menggantikan nama aku, Deki, itu menggunakan kata aku sebagai pengganti nama diri.
atau saya. Ada jamak. Jamak itu berarti banyak. Yang dituju, yang dimaksudnya itu tidak hanya satu orang. Misalnya kami atau kita. Jadi banyak yang dilibatkan. Apa bedanya kami dan kita? Kalau kami, si lawan bicara tidak diajak atau tidak masuk ke dalam bagian. Contoh, kami sedang bermain, berarti yang diajak bicara tidak sedang bermain. Kalau kita sedang bermain, baik yang berbicara dan lawan berbicara itu terlibat semuanya. Itu bedanya. Ada kata ganti orang kedua, yaitu tunggal jenisnya, engkau misalnya. Dan yang jamak kamu, kadang kita menggunakan kata kamu itu untuk kebanyakan orang, bukan untuk hanya salah satu. Nah itu kenapa kamu masuk ke dalam jamak. Nah ada kata ganti orang ketiga, ada tunggal dia. Ketika kita merujuk pada seseorang yang pihak ketiga, makanya disebut orang ketiga. Misalnya saya sedang berbicara dengan si A, lalu saya bilang dia itu orangnya cemburuan. Berarti dia yang dimaksud bukan yang kita ajak bicara si A tadi, tapi orang lain yang kita rujuk, pihak ketiga. Makanya orang ketiga. Nah ada juga jamak. Jamak itu mereka, contohnya, karena merujuk pada kebanyakan. Itu sangat jelas ya. Kenapa pronomina ada dalam teks biografi? Karena kita membahas orang. Orang itu benda tadi, membahas tempat, benda juga. Dan pembahasan kita banyak merujuk pada sebuah pembendaan. Makanya pronomina sangat penting digunakan dalam gaya bahasa teks biografi itu sendiri. Selanjutnya ada banyak yang menggunakan kata kerja tindakan. Nah tadi apa sih tindakan? Maksudnya kata kerja tindakan itu menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Kalau bahasa saya itu bisa dibayangkan, bisa dirasakan dalam bentuk panca indera. Bisa dilihat, bisa dibayangkan oleh pemikiran Anda. Contoh, misalnya belajar. Kita bisa membayangkan bagaimana kegiatan belajar. Membaca, berjalan kita, ketika kita mendengar kata berjalan, kita bisa memvisualkan bagaimana bagaimana berjalan itu. Ada tindakan yang dilakukan, ada kegiatan yang dilakukan, yang kita bisa visualisasikan dalam imajinasi kita sekalipun. Melempar, memukul, memeluk, meninju, dan lain sebagainya. Artinya tindakan-tindakan yang secara fisik itu bisa kita lihat secara visual gitu, atau kita bisa bayangkan secara jelas. Contoh, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian diboyong ke Jerman. Nah, kata menikah ini kan secara pembayangan kita tahu bagaimana tindakan menikah, seperti apa. Kita bisa memvisualisasikannya secara fisik gitu. Mari kita bandingkan dengan menggunakan kata kerja mental. Nah, apa kata kerja mental? Kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Berarti kata mental ini adalah aktivitas yang kalau bahasa sederhana saya itu sulit untuk dibayangkan visual, atau visualisasi pembayangannya akan susah. Contoh, memahami. Bagaimana orang bertindak memahami? Tidak ada kan, beda dengan berjalan. Ketika kita mendengar kata berjalan, ada visualisasi yang bisa kita bayangkan. Tapi memahami bagaimana caranya? Tidak bisa. Makanya kalau saya bahasanya adalah abstrak. Tidak bisa kita bentukkan. Tidak ada bentuknya dalam kata memahami itu. Bentuknya gimana? Tidak ada. Menyetujui. Gimana bentuk menyetujui? Ada seperti apa gestur fisiknya? Beda aja kalau misalnya kita ya setuju, beda itu gestur kata. Ini gestur
fisik yang digunakan ketika mengatakan menyetujui. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa gestur fisiknya. Menginspirasi, mencintai, membenci, seperti apa gitu kan? Berpikir, bagaimana proses dan fisik ketika seperti itu, mencintai itu seperti apa, membenci dan lain sebagainya. Contoh, Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidupnya. Menghemat di sini kan tindakan yang tidak bisa kita bayangkan secara fisik, abstrak sekali, absurd sekali. Gitu. Itu yang disebut mental. Kalau bahasa saya untuk membedakan mudahnya adalah kalau kata kerja tindakan itu bisa kita visualisasikan dalam bentuk pembayangan secara fisik. Kalau mental kita tidak bisa memvisualisasikannya secara fisik dan bersifat absurd gitu. Sulit untuk dibayangkan fisiknya, tindakan fisiknya. Nah, selanjutnya ada kata kerja pasif. Nah, menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek. Karena tokoh di sini ada sebagai subjek pembicaraan atau subjek yang dibicarakan. Nah, contoh diberi, ditugaskan, dipilih. Nah, kita bisa lihat pada penggunaan imbuhan. Imbuhan di sana digunakan sebagai bentuk imbuhan digunakan untuk mempasifkan sebuah kalimat sehingga si tokoh itu menjadi subjek pembicaraan atau subjek yang diceritakan. Contoh, Habibie menikah dengan Astri Ainun Habibie yang kemudian diboyong ke Jerman. Nah, diboyong berarti dia menggunakan bahwa si tokoh tersebut, Habibie dan Astri itu adalah sebagai subjek yang diceritakan. Di Jakarta ia digembleng khusus oleh Bapak Fisika Indonesia, Profesor Yohanes Surya. Nah, ini juga sama, digembleng. Berarti ia itu menjadi subjek dari penceritaan. Selanjutnya banyak menggunakan kata sambung konjungsi temporal. Nah, bagaimana ini? Dalam KBBI, konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Tentunya kalian sebenarnya sudah bisa membedakan di materi LHO nih, apa bedanya kata. Ada frasa itu dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi yang sama. Ada klausa itu yang terdiri dari satu subjek, satu predikat. Kalimat itu yang minimalnya terdiri dari satu subjek dan predikat dan diakhiri oleh tanda baca titik. Konjungsi merupakan kata penghubung suatu kata atau kalimat, bahkan ada juga konjungsi antar paragraf. Nah, yang kita bahas adalah konjungsi temporal. Adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Berarti kata konjungsi ini berkaitan dengan waktu atau tempo. Contoh, lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, sebelumnya. Jadi menyampaikan kronologis peristiwa, menyebutkan urutan peristiwa. Biasanya juga kalau kalian pernah ingat menggunakan di teks prosedur tuh, selanjutnya kita akan membuat. Nah, ini sama. Dalam cerita juga menyampaikan sebuah peristiwa, dan peristiwa itu disampaikan secara kronologis, berurutan waktunya dari mulai A sampai Z gitu. Contoh lain ada apabila, bila mana, demi, hingga, ketika, sewaktu, tatkala, dan lain sebagainya. Anda bisa baca. Ini adalah konjungsi temporal yang mungkin muncul, yang kebanyakan muncul di dalam sebuah teks biografi. Nah, saya tertarik dengan kemarin ketika praktikum debat 10 MIPA 4 membuat sebuah kutipan, fokuslah menjadi produktif, bukan sekadar sibuk saja. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa waktu kita hanya untuk menunggu. Nah, makanya saya sangat suka produktiflah dan jangan pernah malu. Kapan kita siap? Kalau menunggu kapan kita siap, mau sampai kapan? Gitu. Karena menunggu itu ada sesuatu hal yang tidak pasti.
Janganlah mencari sesuatu karena ketidakpastian. Carilah yang pasti-pasti saja. Dan lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal karena ketidaktahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.